Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka dipastikan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Majunya Gibran ke gelanggang memicu kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Janji Jokowi untuk netral dan tidak memihak salah satu pasangan capres-cawapres dinantikan. Sore ini kita akan membahasnya dengan tenaga ahli media Kantor Staf Presiden Handoko. Kemudian ada pengamat politik Ikrar Nusa Bakti dan pakar hukum pemilu FHUI Titi Anggraini. Selamat sore Bapak dan juga Ibu. Selamat sore Rifana. Selamat sore Rifana, Pak Ikrar. Selamat sore Mas Handoko. Saya mau ke Mas Handoko terlebih dahulu, perwakilan Istana. Mas Iya, Handoko, Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka besok akan mendaftar ke KPU. Ada kekhawatiran soal netralitas Presiden Jokowi di Pilpres 2024 ketika anaknya maju sebagai cawapres. Bagaimana kemudian Istana menjawab kekhawatiran publik soal netralitasnya Pak Jokowi ini? Oke, terima kasih Mbak Rifana. Begini, kalau soal kekhawatiran menggunakan fasilitas negara, saya pikir itu kekhawatiran yang berlebihan ya. Karena semua sudah bisa kita pantau, semua serba transparan, semua rakyat juga bisa melihat, dan kita juga punya pengalaman-pengalaman sebelumnya di mana kontestan dari Pilpres adalah bahkan pada 2019 Pak Jokowi juga menjabat sebagai presiden waktu itu. Sehingga saya pikir tidak perlu kita khawatir soal itu, soal pemanfaatan atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye, untuk pemenangan. Kira-kira begitu Mbak Rifana. Oke, itu jaminan. Tidak perlu khawatir lah. Oke, itu jaminan agar masyarakat tidak perlu khawatir terkait dengan netralitasnya Pak Jokowi. Tapi saya mau ke Pak Ikrar nih. Pak Ikrar, apakah dengan majunya putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024, potensi abuse of power itu rawan terjadi? Meskipun tadi Mas Handoko bilang masyarakat nggak usah khawatir, tidak akan ada seperti itu. Tapi potensi abuse of power-nya seberapa besar akan terjadi? Kalau buat saya sih ya cukup besar ya. Kenapa saya katakan cukup besar? Walaupun Presiden mengatakan bahwa dia mendukung 3 pasangan calon ya sebagai seorang presiden untuk menunjukkan bahwa beliau itu seorang negarawan, memang harus mengatakan demikian. Demikian juga ya beliau bisa mengatakan atau Prabowo bisa saja mengatakan bahwa fasilitas negara itu tidak akan digunakan. Tapi yang dipersoalkan oleh orang itu bukan fasilitas negara, tapi aparatur negara. Baik itu sipil, militer, Polri, kemudian juga intelligence dan juga badan cyber dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun seorang presiden itu adalah bapak dari salah seorang calon wakil presiden gitu. Jadi almost impossible ya bahwa dia kemudian 100% netral gitu loh. Jadi itu pandangan saya ya, dan karena itu makanya kenapa saya berbusa-busa ngomong di berbagai pertemuan menghimbau kepada para pejabat negara itu ya, baik itu Menteri Dalam Negeri, Kapolri, kemudian nanti KSAD, Panglima TNI, Kepala BIN, Kepala BSSN, untuk kemudian menghindari ya penggunaan aparatur mereka atau alat-alat mereka untuk kemudian memenangkan salah seorang pasangan calon. Dan kemudian saya juga menghimbau kepada semua masyarakat untuk kemudian aware, sadar ya. Dan kemudian kalau perlu kita siskamling lagi seperti masa pemilu 99-nya lalu ya, di mana saya juga ikut siskamling di kampung supaya tidak ada gangguan-gangguan di dalam pelaksanaan pemilu, khususnya 1 minggu menjelang dan 1 minggu pasca pemilu begitu. Oke, Mas Handoko, bahwa impossible Pak Jokowi itu akan netral seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ikrar begitu ya. Kemudian terutama soal alat-alat negara nih, pengerahan alat negara, bagaimana kemudian menjamin tidak ada pengerahan alat-alat negara maupun PJ kepala daerah ini untuk memenangkan putranya Pak Jokowi? Karena impossible Pak Jokowi netral kalau menurut Pak Ikrar tadi. Begini, pemerintah selama ini dan Presiden berkali-kali juga menyampaikan bahwa
kita memiliki concern yang tinggi untuk terlaksananya pemilu yang baik dengan kualitas yang baik. Maka kemudian situasi di mana bahwa ada alat negara, alat pemerintahan, segala macam itu adalah situasi yang selalu akan kita hadapi dalam setiap pemilu. Dan kita sudah membuktikan bahwa pada pemilu-pemilu kemarin misalnya tidak ada isu, tidak ada persoalan dengan keberadaan alat-alat pemerintahan atau alat-alat negara yang dicurigai tadi itu akan dimobilisasi untuk keperluan kampanye. Itu yang saya pikir bahwa sehingga saya sampaikan tadi bahwa kita tidak perlu terlalu khawatir untuk soal itu. Karena memang kita juga sudah punya pengalaman berkali-kali pemilu dengan situasi seperti itu. Oke. Gitu. Mas Handoko, pengalaman pemilu berkali-kali. Dan begini Mbak, dan begini artinya kontrol dari masyarakat itu memang diperlukan. Maka kami juga tentu sangat menghargai misalkan kekhawatiran yang disampaikan seperti oleh Pak Ikrar tadi, ini memang sesuatu yang harus kita suarakan terus supaya semuanya juga saling terkontrol, dan itu merupakan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pesta demokrasi semacam ini. Oke, gitu, Mas Handoko, tadi Anda katakan bahwa pemilu sudah berkali-kali terjadi ya dan tidak ada pengerahan. Tapi masalahnya pemilu akan terjadi dan kontestannya adalah anaknya Pak Jokowi. Itu yang belum pernah terjadi ya, dalam sejarah Republik ini, saya begitu ya. Dan bagaimana kemudian kita tidak khawatir bahwa tidak akan ada penyelewengan, abuse of power di situ. Karena ini baru saja terjadi dan tercatat dalam sejarah demokrasi kita, Pak Handoko. Ya, bahkan maka ini sebuah pengalaman baru. Oke, sebuah pengalaman baru. Meskipun pada pemilu-pemilu yang lalu misalnya ada pemilu di mana kontestannya adalah presiden sendiri, zamannya Pak SBY, zamannya Pak Jokowi di 2019. Itu kan kejadian juga semacam ini, bahwa ada situasi di mana kontestan itu adalah orang yang berada pada pusaran kekuasaan, kan seperti itu. Nah, bahwa ini baru karena yang sekarang bukan presidennya tetapi anak presiden, ya kan? Maka tentu kekhawatiran semacam ini saya pikir tidak perlu terlalu dibesar-besarkan, tetapi kita juga harus selalu ekstra dalam mengantisipasi berbagai hal. Termasuk tadi seperti saya sampaikan, oke, kalau begitu ayo semua komponen masyarakat itu berperan aktif untuk kemudian melakukan pengawasan, melakukan kontrol, jangan sampai ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pemilu yang akan kita gelar besok. Seperti itu, Mbak. Oke, rakyat tidak perlu khawatir, Pak Ikrar, dengan dugaan abuse of power. Ini gimana nih? Dan rakyat bisa nggak nih percaya janjinya Pak Jokowi soal netralitas? Saya beri contoh ya, kalau Anda melihat kenaikan suara atau perolehan suara Partai Demokrat ketika Pak SBY itu menjadi presiden, itu kenaikannya nanti Mbak Titi Anggraini bisa menceritakan ya, 300% atau lebih ya. Tapi begitu Pak SBY tidak lagi menjadi presiden, turunnya juga 50% lebih gitu kan. Kemudian kalau kita perhatikan ya, itu pada pemilu 2019 ya, saya memang tidak melakukan intervensi karena waktu itu saya juga menjadi duta besar di Tunisia ya, karena Bu Menlu itu melarang semua duta besar untuk melakukan cawe-cawe di dalam pemilu ya, dan kita lakukan itu secara baik ya. Tapi Anda tahu kan ada juga KBRI di sedikit negara ya yang kemudian diduga melakukan hal itu, makanya kemudian rame gitu kan. Nah, kemudian juga yang kalau kita perhatikan ya, apakah kemudian benar aparatur keamanan negara ya, itu juga kemudian netral 100% ya. Karena itu ada juga dugaan-dugaan semacam itu pada pemilu 2019 ya. Bukan pada pemilu legislatifnya, tapi pada pemilu presidennya. Gitu. Oke, Mbak Titi ya, apakah memang rawan sekali abuse of power seperti alat negara, terutama PJ kepala daerah ya dan penegak hukum menjadi celah untuk digerakkan? Mbak Titi jangan dijawab terlebih dahulu, kita harus jeda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Mbak Titi masih mute itunya. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Kita kembali ke dialog dengan tema Gibran Cawapres Prabowo, netralitas Presiden Jokowi diuji. Kita akan langsung bergabung dengan Mbak Titi Anggraeni ya. Mbak Titi, tadi sebelum break saya sudah tanya ya, apakah memang celahnya terutama seperti PJ kepala daerah dan aparat penegak hukum itu rawan digerakkan ya ketika ada potensi abuse of power? Ya, soal pengaturan tentang potensi abuse of power itu kalau tidak perlu dikhawatirkan juga tidak tepat begitu ya. Karena kenapa kalau kita baca Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu secara eksplisit menekankan bahwa pejabat negara tidak boleh melakukan tindakan yang menguntungkan merugikan peserta pemilu. Di beberapa pasal itu diatur, bahkan pelibatan aparatur sipil negara itu diancam dengan hukuman tindak pidana begitu, denda atau dan juga kurungan. Nah, artinya pembentuk undang-undang sendiri menekankan betul bahwa tindakan tidak netral atau berpihak dari penyelenggara negara atau pejabat negara itu sesuatu yang harus diantisipasi dan dieliminir. Nah, terkait dengan keberadaan misalnya penjabat kepala daerah, ini kan sejak lama bahkan ketika penjabat mulai ditunjuk begitu ya atau diangkat untuk tahun 2022 dan tahun 2023 sudah menuai kontroversi serta kritik dari publik. Apalagi kemudian keputusan itu untuk gubernur misalnya kata akhirnya, kata putusnya itu kan ada pada presiden. Dan setengah lebih dari wilayah Indonesia itu pada 2024 saat pemilu berlangsung bahkan mulai saat ini dipimpin oleh penjabat kepala daerah yang seluruhnya adalah penempatan dari orang-orang yang ditunjuk oleh eksekutif atau pemerintah pusat. Nah, jadi saya kira tidak berlebihan kalau kemudian sorotan itu terkait misalnya dengan situasi hari ini kepada dua pihak, Mbak Rifana. Pertama soal aparatur sipil negara atau birokrasinya, yang kedua itu soal penyelenggara pemilunya. Karena misalnya kehadiran Gibran sendiri harus diakui itu kan tidak lepas dari kontroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi jalan. Bukan undang-undang loh, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan dengan kontroversial, diikuti dengan puluhan pelaporan kode etik ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dan sampai hari ini pun belum selesai diperdebatkan begitu ya. Apalagi KPU-nya ternyata kan tidak merubah peraturan KPU dengan alasan putusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat, tetapi hanya mengeluarkan nota dinas yang kemudian atau surat edaran kepada partai-partai. Jadi situasi hari ini beralasan. Jadi saya kira kalau dianggap berlebihan atau apa, karena kehadirannya pun kontroversial begitu ya, bukan sesuatu yang natural. Kalau petahana atau incumbent ya memang periode kedua dijamin oleh konstitusi dan undang-undang untuk maju dan berkompetisi. Tetapi ini kan ada figur yang lahirnya bukan oleh pembentuk undang-undang melalui pengaturan undang-undang, tetapi putusan Mahkamah Konstitusi yang banyak diperdebatkan dan menimbulkan kontroversi di masyarakat kita. Oke, Pak Ikrar ya, bagaimana kemudian rakyat bisa mengawasi agar tidak ada potensi abuse of power itu? Apakah memang pengawasannya akan sulit, semuanya akan ugal-ugalan begitu Pak Ikrar? Satu ya, Anda tahu bahwa aparat penegak hukum dalam hal ini Polri itu adalah aparat yang akan tersebar luas ya, dan dia juga diharapkan menjadi wasit bersama Bawaslu gitu kan. Nah pertanyaannya kalau kemudian aparatur khususnya yang terkait dengan kepolisian ini ternyata juga bermain, Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Kenapa? Karena biar bagaimanapun Kapolri itu berada langsung di bawah presiden ya. Nah, ini satu ya. Dan kemudian bagaimana masyarakat bisa memantau ya. Buat saya ya, Mbak Titi ini juga harus berani bicara mengenai di setiap tempat pemungutan suara, khususnya ketika orang mau masuk ke bilik suara, itu semua handphone, alat perekam itu harus diletakkan. Kalau perlu ada pemeriksa baik itu perempuan atau laki-laki ya untuk menggeledah itu. Kenapa demikian? Bukan mustahil ini akan ada permintaan untuk foto
apa yang mereka pilih ya sebagai bukti sebelum mereka mendapatkan uang, karena money politicsnya pasti akan sangat besar. Oke. Ya, ini pemilu ini jauh lebih dahsyat ketimbang 2019 karena bukan persoalan cebong lawan apa namanya itu kadrun dan sebagainya, tapi Kampret. ini kampret gitu ya, tapi lebih dahsyat dari itu ya. Dan kalau kemudian teman di Gerindra mengatakan ini adalah rekonsiliasi gitu kan antara Pak Prabowo dengan Presiden Jokowi, saya bilang rekonsiliasi apa? Pak Prabowo itu udah dapat posisi menjadi Menteri Dalam Negeri, Menteri itu Pertahanan. adalah politik Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan ya. Itu adalah suatu politik akomodasi ya, baik dari Presiden Jokowi dan juga dari PDIP sendiri gitu kan. Jadi demikian juga untuk Sandiaga Uno gitu kan. Dan itu diterima baik, dan habis itu Anda lihat tidak ada lagi ribut-ribut pada tingkatan elit, walaupun pada tingkatan massa masih ada keributan ya. Jadi kalau kemudian ini pemilu ini katanya ini adalah rekonsiliasi politik ya, rekonsiliasi politik antara siapa dengan siapa gitu kan. Kenapa demikian? Karena kita juga tahu bahwa antara presiden dengan partainya sendiri kemudian sekarang juga masih diem-dieman. Saya menggunakan kata diem-dieman karena memang tidak bersuara, karena PDIP sampai sekarang tidak terdengar suaranya begitu. Oke, Mbak Titi, apakah kemudian nanti dengan adanya potensi abuse of power, money politicsnya juga akan sangat merajalela begitu? Politik uang atau jual beli suara itu, Mbak Rifana, itu adalah tindak pidana yang paling banyak terjadi pada pemilu 2019. Meskipun banyak pihak mengatakan data itu sebenarnya fenomena gunung es. Realitasnya jauh lebih besar dari itu. Kompetisi kita ini berlapis-lapis nih tingkat persaingannya. Pertama soal bagaimana masuk pada putaran kedua. Kalau misalnya diperkirakan ada putaran kedua. Atau kalaupun ingin menghindari adanya 2 putaran, maka pasti akan sangat jor-joran. Bukan hanya dari pihak pasangan calon, tapi juga partai-partai pendukung itu akan dipaksa atau dikondisikan sedemikian rupa untuk bertarung habis-habisan. Jadi targetnya itu adalah 2, bagaimana memenangkan hanya dalam 1 putaran, ataupun kalau harus 2 putaran, bagaimana dia bisa masuk putaran kedua. Dan disinilah sebenarnya pragmatisme itu bisa muncul. Misalnya 1, mesin birokrasi harus diakui selama ini adalah pihak atau institusi yang seksi atau sangat menarik untuk dimobilisir dan dipolitisir. Datanya adalah dari setiap pemilu ke pilkada angkanya terus naik. Dan kita patut khawatir Mbak Rifana, karena kenapa? Komisi Aparatur Sipil Negara yang selama ini bersama Bawaslu mengawasi netralitas ASN dan birokrasi kita, itu dibubarkan dengan pengesahan undang-undang revisi undang-undang ASN yang baru begitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat di sini ini kan pertarungannya untuk mencapai kemenangan di antara 3 pasangan calon. Tensinya pasti lebih kompetitif begitu ya. Meskipun ada peluang putaran kedua, tetapi karena ini melibatkan aktor-aktor yang akan merebut posisi betul-betul baru, tidak ada petahana, ternyata yang kita bayangkan kalau 3 pasangan calon itu kompetisinya lebih dalam konteks kompetitif dan netral, begitu, bukan netral ya, tetapi lebih bisa melahirkan tawaran-tawaran yang demokratis. Ternyata tidak demikian begitu dengan situasi hari ini. Dan saya kira putusan Mahkamah Konstitusi menambah bagaimana kita harus mengantisipasi perekayasaan hukum ataupun kemudian politisasi penyelenggara pemilu, terutama kita harus antisipasi nih Mbak Rifana, itu harus benar-benar kita kawal begitu ya untuk tidak dimanipulasi. Baik, tadi Mas Handoko bahwa tadi sudah disebutkan semua ya oleh Mbak Titi dan juga Pak Ikrar begitu ya. Bagaimana kemudian soal Polri itu kan berada langsung di bawahnya Presiden, kemudian penyelenggara pemilu dan pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara yang harusnya bisa menjadi pengawas bersama dengan Bawaslu, tampaknya sudah terstruktur sekali nih. Jadi masyarakat patut betul-betul khawatir soal netralitas, soal abuse of power ini, karena pengawasannya juga sulit di lapangan, Mas Handoko. Oke. Ya, artinya begini, bahwa kekhawatiran tadi itu kan kemudian kita tuangkan dalam instrumen-instrumen pelaksanaan, bahwa money politik itu dilarang, ada pidananya, bahwa ASN harus netral, segala macam instrumennya kan sudah ada. Nah, maksud saya begini, bukan kita
bukan kita nggak khawatir, tetapi kekhawatiran itu kan sudah ada instrumen-instrumen yang bisa dijalankan, makanya kemudian saya sampaikan bahwa kemudian perlunya kita kemudian sama-sama, karena ini kepentingan bersama ini kepentingan bersama bahwa kita menjalankan pemilu yang baik dengan kualitas yang baik. Maka kami di sini juga mendorong bagaimana masyarakat sipil, semua pihak juga ikut bersuara tentang dan juga mungkin juga melakukan langkah-langkah untuk menjamin bahwa pemilu ini berjalan dengan baik. Nah, tetapi yang saya sampaikan tadi bahwa kita juga, tetapi ini jangan jadi sebuah kekhawatiran yang kemudian menghantui bahwa seolah-olah muncul kesan bahwa ini pasti akan curang, pasti pemilunya akan tidak kredibel segala macam, seperti itu yang saya maksudkan, bahwa kemudian pasti terjadi penyalahgunaan fasilitas negara, karena itu pasti tidak akan mudah terjadi kalau Oke, tampaknya kita kehilangan komunikasi ya dengan Mas Handoko, dan waktu kita juga sudah habis. Sekali lagi kita berharap sekali agar netralitas dari Presiden Jokowi ini betul-betul bisa dipertontonkan begitu, sehingga pesta demokrasi kita, sehingga pemilu kita ini bisa berjalan jujur dan juga adil tanpa intervensi dari kekuasaan. Sekali lagi netralitasnya Presiden Jokowi diuji pada saat putranya Gibran Rakabuming-Raka maju ke dalam gelanggang Pilpres 2024. Itu harapan kita semua. Terima kasih 3 orang narasumber yang sudah bergabung. Ada tenaga ahli media KSP tadi Mas Handoko, kemudian pakar ataupun pengamat politik Mas Ikrar Nusa Bakti, dan juga Mbak Titi Anggraeni, pakar hukum pemilu dari FHUI. Sehat selalu semuanya. Sehat.